ketika ku hadapi kehidupan ini. Jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau membawaku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Shalom Pak Atta dan sahabat semuanya di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Pak Atta untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sharing modul yang kali ini diambil dari modul 05 bagian 1 tentang kekudusan hati.
Mohon dimaklumi ya sahabat, bila dalam penyampaian sharing modul ini pembahasannya masih sangat sederhana karena masih dalam tahap belajar ya. Baiklah, mari kita lihat sedikit tentang apa peran hati dalam organ tubuh kita. Yaitu hati merupakan salah satu organ yang perannya sangat vital dalam tubuh manusia. Organ yang sering disebut lever ini juga merupakan organ terbesar di dalam tubuh. Hati memiliki fungsi bagi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Fungsi hati mulai dari menghancurkan racun di dalam darah, menghasilkan protein, hingga membantu proses pencernaan. Hati juga berperan penting dalam proses penyimpanan nutrisi tubuh. Misalnya zat besi, vitamin E, serta asam folat, dan lain-lain. Dan masih ada vitamin-vitamin lain lagi yang tidak disebutkan ya. Masih banyak peran hati yang sangat penting fungsinya bagi organ tubuh kita. Jadi bisa kita lihat ya atau pahami bahwa hati sangat penting, dan peran hati itu sangat penting dan utama buat tubuh jasmani kita. Begitu juga peran hati buat kerohanian kita adalah sangat-sangat penting. Dimana dari hati manusia, dimana hati manusia ini adalah pusat pengendalian sikap, dan darinya akan keluar instruksi yang biasanya kita lakukan dan jalani setiap hari. Hati adalah inti atau saripati manusia. Hati mencerminkan siapa kita sebenarnya. Dari hati bisa juga timbul berbagai macam pikiran, baik yang baik maupun yang jahat. Seperti pada ayat Amsal 27 ayat 19 mengatakan, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Dan dalam Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Umat ciptaan Tuhan sebenarnya pada mulanya mempunyai hati yang lurus dan tidak bercacat. Tetapi karena tipu daya iblis membuat manusia mempunyai sifat suka berdali. Jangankan mereka yang sudah dewasa, bahkan anak kecil yang baru bisa bicara pun sudah bisa berdali dan bahkan bisa berkata bohong. Misalnya anak sekolah, sering ditanya mamanya, sudah belajar belum pulang dari sekolah? Jawabannya sudah. Ketika mamanya nelpon kan biasanya kebanyakan sekarang orang tua yang bekerja ditelepon tanya, kan belajar apa belum, sudah belajar apa belum? Jawabannya pasti sudah. Padahal belum belajar dan masih main HP serta main game. Iya, saya mengatakan hal ini karena saya ingat dulu pernah di tempo hari belum berapa lama ini, tetangga kita sebelah di tempat tinggal kita, pembantunya dari Indonesia tuh pernah curhat ke saya bahwa anak majikannya tuh yang sekolah di kelas 2 SD kali, yaitu masih sekitar 8-9 tahun gitu, bisa melawan katanya dan memukul dia gara-gara tidak dikasih main game di HP-nya karena sudah harus bikin PR. Dan bahkan perangai dan kelakuan anak kecil ini tambah hari tambah keterlaluan karena sudah ketagihan main game setiap hari. Malah pembantunya itu pernah disirami dengan air sampai basah sekujur tubuhnya dikarenakan HP-nya disembunyikan waktu itu, tidak kasih dia main. Dia marah besar. Ini karakternya ini sangat jelek anak ini, suka marah-marah kalau enggak dikasih main HP. Mendengar curhat
pembantu ini saya pikir akan jadi apa anak ini nanti ya kalau tidak diatur ya, dididik secara lebih baik lagi ya. Kalau terus memelihara karakter dan kelakuan seperti itu akan sangat bahaya untuk anak ini. Walaupun sudah dimarahin dan dihukum orang tuanya, dia juga tidak takut loh. Itulah kenapa kebiasaan buruk yang ditanamkan, yang dipelihara sejak kecil karena kurang diatur dan dididik dengan lebih keras oleh orang tua itu, karena orang tuanya juga kerja mungkin yang nggak ada waktu terlalu banyak buat anaknya ya. Yang nggak bisa dididik dengan benar akan menghasilkan perangai dan tingkah laku yang menjadi liar seperti itu dan tidak terkontrol. Ya, bila dari awalnya tidak membiarkan atau membiasakan anak-anak ataupun orang dewasa sekalipun melakukan hal-hal yang tidak membangun buat kepribadian, kesehatan jasmani maupun rohani, maka karakter dan kepribadiannya akan berjalan pada pengetahuan dan prinsip yang lebih baik. Anak-anak seharusnya memerlukan permainan dan buku-buku bacaan maupun rekreasi yang pantas dan sehat, yang tidak merusak pikiran atau melelahkan tubuh mereka, yang tidak akan membawa perangai atau perilaku anak tersebut menuju pada kelakuan yang buruk dan negatif. Begitu juga halnya dengan kadar kekristenan seseorang. Ada yang baik, ada yang tidak baik, maksudnya tidak taat itu ya. Ada Kristen dewasa rohani, ada Kristen yang masih bayi rohani. Kekristenan yang masih bayi rohani membutuhkan makanan rohani yang bisa membuatnya tambah hari tambah bertumbuh. Bacaan yang bersih dan sehat yang membangun dari firman Tuhan merupakan makanan kepada pikiran dan rohani, sebagaimana makanan yang sehat kepada tubuh. Itulah yang diperlukan oleh Kristen bayi rohani agar dia bisa bertumbuh menjadi dewasa rohani. Dengan demikian ia akan menjadi kuat, bisa membentuk kebiasaan yang benar, bisa melawan godaan-godaan kalau memang dia berkomitmen untuk melakukan ketaatan tersebut dan bertindak sesuai prinsip-prinsip yang baik dan benar yang diajarkan oleh firman Tuhan. Apa yang kita lihat setiap hari, dengan siapa kita bergaul setiap hari, dan bagaimana keadaan lingkungan kita akan mempengaruhi atau berdampak pada hati, pikiran, dan karakter kita. Seperti dalam Amsal 13 ayat 20 mengatakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Musuh kebenaran kita dalam musuh kebenaran itu mempunyai segala macam jeratan atau hiburan yang dipersiapkan untuk menjerat anak-anak Tuhan. Si jahat ini suka menarik orang dunia, terutama anak-anak Tuhan, untuk menjadi pelayannya atau pasukan tentaranya. Mereka tahu sekali dan tahu benar bagaimana cara untuk bertindak. Mereka merancang hiburan-hiburan yang menarik bagi para anak muda yang nantinya akan memisahkan kasih umat Tuhan ini daripada Tuhan. Dalam Amsal 1 ayat 10 dan 15 dan sampai 16a juga mengatakan, hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Ayat 15 mengatakan, hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka, tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan. Jadi dalam pergaulan kita juga harus menjaga diri kita
agar tidak dipengaruhi atau disesatkan oleh perkataan, perbuatan mereka yang tidak tahu dan sebagai orang-orang yang tidak berhubungan dengan Allah atau yang tidak mengenal Allah. Sangat tidak aman bagi anak-anak Tuhan atau yang sudah menjaga ketaatan, bergaul dan bercampur dengan orang-orang yang pergaulannya sembrono dan tidak bertanggung jawab, yang kesukaannya ialah kenikmatan duniawi. Jadi perlindungan satu-satunya bagi umat Tuhan bila mempunyai kasih dan takut akan Tuhan, mereka akan berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Itulah kenapa kita perlu menempa karakter hati dan pikiran kita agar kita bisa menjaga hati, pikiran dengan mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta untuk dimurnikan kembali karakter dan sifat kita. Dan tentu saja proses dan tempaan ini tidaklah pendek waktunya, karena pengaruh dari hal-hal yang tidak baik dan tidak sehat dari kehidupan di dunia ini sudah ada dalam kehidupan dan dalam hati pikiran kita sejak kita lahir. Juga dalam proses pemurnian ini, si jahat tidak akan tinggal diam. Dia akan mengintimidasi pikiran kita. Begitu juga yang saya pernah alami ketika dulu waktu saya baru bertobat kembali ya, beberapa tahun yang lalu. Awalnya pikiran saya terus diintimidasi oleh pikiran berdosa tersebut, pikiran salah, pikiran duniawi dan pikiran kedagingan yang pernah ada dalam diri saya. Dan waktu itu biasanya terkadang kalau di dalam lagi duduk diam gitu, pikiran itu mulai melayang ke pikiran yang aneh-aneh itu ya. Makanya waktu itu saya terus berjuang mengalihkan pikiran untuk tidak membiarkan roh intimidasi ini menguasai pikiran saya dengan memasukkan lagu-lagu rohani setiap saat, setiap hari dalam hati dan mulut saya. Dan bila timbul pikiran yang negatif dan berdosa tersebut, kita juga sangat perlu untuk menyebut nama Yesus agar fokus kita tidak pada pikiran yang salah dan pikiran yang aneh negatif tersebut. Dan puji Tuhan, setelah ditambah bergabung dengan komunitas TRC dan aktif dalam melakukan aktivitas rohani yang dituntun Pak Atta, disertai saling support dan super semangat dari para sahabat, pelan-pelan roh intimidasi itu berkurang dan tambah hari tambah melemah dan akhirnya sangat melemah. Saya tidak mengatakan bahwa sekarang saya sudah kebal atau tidak mempan dengan intimidasi ya. Terkadang kita juga bisa ada kelemahan karena tubuh kita juga masih dalam bentuk jasmani dan masih dibungkus oleh dagingnya. Terkadang pikiran kita masih bisa terintimidasi oleh keadaan, lingkungan, kehidupan, dan sebagainya, dan segala masalah yang bila terkadang timbul ya. Tetapi kadar dari intimidasi itu tidak sama lagi dengan sebelum kita waktu baru bertobat itu ya, karena kita sudah bisa mengontrol pikiran, sudah mengerti langkah apa yang harus kita lakukan untuk tidak terbawa pada pikiran yang salah atau negatif dalam diri kita, atau pada pikiran yang lebih jauh negatif yang lebih jauh lagi, pikiran tidak baik yang berkepanjangan akan membuat kita terpuruk dan memberi celah pada si jahat untuk masuk. Jadi karena kita sudah ditempa dengan terus makan makanan rohani yang bergizi, kita akan bisa menanggulangi segala pikiran-pikiran negatif dan pikiran-pikiran jahat aneh tersebut ya. Tetapi
Bila kita sudah menjaga hati, karakter dan perilaku kita, maksudnya seterusnya bila kita terus menjaga hati, karakter dan perilaku kita, maka hati kita juga akan dihaluskan, kita juga akan dipantaskan untuk kediaman Roh Kudus dalam diri kita, dan lidah kita juga akan diubahkan. Cara bicara kita, lidah kita akan diubahkan dan cara bicara kita juga akan berubah. Kita akan tidak pelan-pelan akan berubah, tidak mengeluarkan kata-kata yang sembrono lah, yang najis, yang kosong, yang tidak membangun. Ya, perkataan kita menunjukkan juga keadaan hati kita. Tabiat seseorang bisa diperkirakan atau diukur dari sifat, percakapan dan cara berbicaranya. Suara dan lidah dan seluruh tubuh kita ini adalah karunia dari Allah. Jadi bila kita gunakan dengan benar, maka akan menjadi kuasa bagi Allah. Kita bisa menjadi saksi dan bisa memberkati orang, ya. Lidah dan mulut kita bisa membawa berkat dan juga bisa membawa maut dari hasil perkataan kita. Tetapi bila kita sudah mempunyai iman yang kuat, yang sudah dipupuk dan diberi makanan-makanan rohani yang bergizi setiap hari ini, persekutuan dengan Tuhan yang sehat, maka pelan-pelan kita akan menghasilkan hati dan pikiran yang bersih. Kita akan bisa melawan jeratan si jahat. Kita akan bisa mengontrol dan tidak memberi celah pada si jahat untuk mempengaruhi kita. Dalam Matius 5 ayat 8 mengatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Inilah janji Tuhan sendiri. Dan ada lagi dalam ayatnya, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Yaitu ada di dalam Mazmur 73 ayat 1. Zaman sekarang ini orang jujur dan tulus itu justru dipandang aneh atau malah dianggap bodoh oleh orang dunia, ya. Mereka mungkin orang semakin cenderung berpikir pendek dan mementingkan urusan duniawi. Seperti apa yang dikatakan Daud pada Mazmur 14 ayat 1. Orang bebal berkata, dalam hatinya tidak ada Allah, busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Di zaman akhir ini semakin banyak orang yang tidak memikirkan keselamatan kekal. Mereka tidak memikirkan pertanggungan jawab apa yang kelak yang akan diberikan di hadapan Tuhan akan hasil perbuatan mereka selama di bumi ini. Walaupun sebenarnya mereka tahu bahwa Allah itu ada, tetapi mereka mengira bahwa Tuhan tidak akan menghukum karena mereka menyalahkan arti bentuk kasih dan kesabaran Tuhan yang besar dan panjang. Banyak umat Tuhan, orang Kristen yang masih berpikiran begitu. Mereka hanya berpikiran kasih karunia dan maksudnya pengampunan, Tuhan akan mengampuni. Ya mungkin kita sekarang ketika kita masih hidup di bumi mungkin kita bisa lepas dari hukuman, tetapi pada suatu ketika nanti hukuman Tuhan itu tetap akan tiba. Biar bagaimanapun akan datang waktunya di masa di mana semuanya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, dan di sana tidak akan ada lagi yang bisa berkelit. Bila kepentingan sesaat di dunia fana ini diprioritaskan dengan sebuah hidup yang kekal, artinya
kita lebih mementingkan kehidupan duniawi dan tidak ada persiapan atau kumpulan kebaikan dan kebenaran di mata Tuhan. Mementingkan kehidupan duniawi yang hanya sementara ini dan mengabaikan kehidupan kekal nantinya. Itu tentu sebuah pilihan yang sangat salah dan bodoh. Dalam Yeremia 8 ayat 12 mengatakan tentang dosa dan hukuman. Seharusnya mereka merasa malu sebab mereka melakukan kejijikan, tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal noda mereka. Sebab itu mereka akan reba di antara orang-orang yang reba. Mereka akan tersandung jatuh pada waktu mereka dihukum. Firman Tuhan. Pada tiba waktu pada penghakiman orang-orang yang terus berbuat dosa dan tidak bertobat ini mereka akan mengerti pada waktunya. Ketika Tuhan telah menjatuhkan hukuman, mereka tidak akan dapat berkelit lagi atau tidak akan bisa pergi kemana-mana lagi karena hukuman sudah dijatuhkan. Semuanya sudah terlambat. Dalam Mazmur 24 ayat 3 mengatakan, siapakah yang boleh naik di atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Mazmur 24 ayat 4. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dunia yang semakin kekurangan orang-orang yang tulus jujur ini, tetapi kita yang sudah taat di dalam Tuhan harus menunjukkan bahwa umat Tuhan yang ada di dunia ini bisa tampil beda dengan kekudusan, ketulusan dan kejujuran sebagai bagian dari kehidupan orang Kristen yang sebenarnya yang harus kita jalankan dan perjuangkan. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya tidak akan tergoda pada kecurangan. Itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Bersih tangannya berarti menjauhi bentuk-bentuk penipuan, menjauhi kecurangan dan tidak gampang tergoda oleh keuntungan-keuntungan lewat jalan yang salah. Murni hatinya artinya hatinya tidak terkontaminasi, tercemar oleh berbagai motif-motif tersembunyi. Dalam melakukan sesuatu tidak pamrih, tidak ada politik kepentingan dalam perbuatan. Bersih hatinya. Jadi kepada mereka seperti inilah yang nanti akan diupahi berkat, juga akan diselamatkan dengan keadilan yang langsung berasal dari Tuhan. Inilah upah besar yang dijanjikan Tuhan bagi orang yang hidup jujur dan tulus dan benar. Tuhan sanggup memberkati orang dengan berlimpah-limpah dan melindungi hidup setiap orang yang berjalan seturut kehendaknya, tanpa harus menipu dan melakukan kejahatan untuk sukses. Tetapi orang dunia masih tidak percaya akan berkat yang maksudnya mereka masih tidak percaya akan janji Tuhan. Mereka masih terus melakukan kesalahan, masih terus melakukan dosa di dunia ini. Karena di hati mereka tidak ada Tuhan, tidak takut akan Tuhan. Dan orang yang hidupnya kudus, hidup kudus di mana di dalamnya ada orang yang hidupnya kudus, di mana di dalamnya ada kejujuran, ada ketulusan yang merupakan bagian dari integritas yang harus dihidupi oleh anak-anak Tuhan. Keselamatan kita satu-satunya adalah mengikut Yesus, berharap pada pelindungannya semata. Jadi marilah kita terus berjuang untuk menjaga ketaatan dan kekudusan hati kita
sesuai kehendak Tuhan, agar kita layak naik gunung Tuhan yang kudus itu, dan jaminan kehidupan kekal dari Tuhan akan menjadi milik kita. Terima kasih Pak Atta untuk kesempatannya memberikan sharing modul 05 ini. Kiranya biarlah sharing ini boleh memberkati, dan demikianlah sharing saya ini yang singkat ini dan sederhana ini. Selamat beraktivitas buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam